orang itu sendiri. Kalau memang merasa kita kesian, kita memikirkan masa depan anak kita, memikirkan mental anak kita, kenapa kita mesti buat sesuatu yang sekiranya meninggalkan jejak digital, yang sekiranya akan ada masa-masa digital yang bisa ditarik lagi gitu secara benang merahnya gitu. Harusnya kan nggak boleh kalau memang kita peduli. Nah, kemarin itu kenapa ini juga ada yang nanya kenapa, jadi gini ya, ini gue jelasin lagi masalah buka aib. Buka aib dan mengungkap kebenaran itu adalah dua hal yang berbeda tapi serupa. Serupa alias kasama ya. Dimana buka aib itu gue kasih contoh, udah ya, ini gue ulangin lagi. Adalah pada saat si A misalnya lagi anteng nih, adem ayem, nggak ada berita, nggak ada apapun, karyanya banyak di mana-mana, terus tiba-tiba si A ini punya, ibaratnya punya background yang nggak bagus lah, background yang jelek banget, background yang benar Cukron Habia, siapa sih namanya gue lupa. Intinya kayak punya tabiat buruk lah, punya borok lah, punya busuk gitu. Kalau selama dia anteng, adem ayem, tidak merugikan kanan kiri secara materi ataupun tidak merugikan secara imateri, intinya tidak jahat ke kanan kiri, tidak akan ada korban in the future atau sekarang yang sedang terjadi, maka kalau gue tiba-tiba buka, si A itu kan padahal lagi anteng nih, itu baru namanya buka aib gitu. Yang seperti itu baru kalian bisa sebut dengan buka aib. Tapi kalau misalnya si A ini lagi anteng adem ayam terus ngedeketin si B, ternyata si B ini adalah dijadikan korban untuk sebagai tipu daya, muslihat dan lain-lain. Nah, berarti kan kita harus ngasih tahu si B. Kenapa ngasih taunya di sosial media? Kenapa nggak ketemu langsung gitu kasih tahu? Karena kalau kita nggak punya kenalan atau kita nggak kenal ke si B, kita nggak punya akses untuk ngomong ke si B, maka otomatis kita harus pakai cara lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyampaikan secara tersirat, bukan tersurat. Artinya kita sampaikan secara clue dulu nih. Viral dong, nyampe ke kupingnya si B. Supaya tujuannya buka mata, biar ngeliat gitu, biar tahu apa dan gimana kelakuannya si A. Tujuannya apa? Untuk ngelindungin si B. Supaya tidak masuk perangkap gorila, say. Gitu ya. Nah, tapi kalau memang misalnya kita udah ngasih tahu nggak didengar, terus malah balik ke kita, malah kita bilang fitnah, ya udah, yang penting kan kita udah ngasih tahu kebenaran. Gitu. Paham ya? Nah, kalau Nila nih, kayak Nila di sini nggak mau dengar. Ya udah Nila, kamu keluar aja. Kan aku nggak mau ada kamu di sini juga. Nggak minta kamu di sini juga. Kalau kamu nggak bisa keluar, sini aku bantu. Nih, blokir. Tara. Nah, kayak gitu kan, gampang, easy. Kalau nggak mau denger ya sudah. Nah, kayak Atta juga nih. Aduh, tuh. Kayak Atta juga kalau nggak mau denger, udah tinggal tuh keluar. Enak kan? Sudah kan? Gampang, sesimpel itu sayangku. Karena gue nggak tahu yang keempat ini ada hubungan atau tidak. Gitu, makanya gue bilang yang udah pasti ada hubungan tuh 3. Terus yang satu lagi ini gue nggak tahu ada atau tidak hubungan dengan si laki-laki bejat ini. Seperti itu guys.